warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainita Ageng Kusumo. Kali ini saya akan membahas tentang teori pesan dakwah, yang dimana di dalamnya itu terdapat jenis-jenis pesan dakwah. Pada tahu belum ya, apa saja sih jenis-jenis pesan dakwah itu? Kita lihat ya. Secara terminologis, Sayyid Qutb menjelaskan arti dakwah yaitu memberi batasan dengan mengajak atau menyeru kepada orang lain masuk ke dalam sabil Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengikuti dai atau sekelompok orang. Sedangkan Abdul Al-Abdi Sadar membagi dakwah menjadi dua tataran, yaitu dakwah fardiyah atau dakwah yang sasarannya dan juga sifatnya lebih pribadi, dan yang kedua ada dakwah ummah atau dakwah yang sasaran dan sifatnya kepada khalayak. Di dalam dakwah terdapat beberapa unsur yang salah satunya yaitu pesan dakwah. Pesan dakwah atau madlu al-dakwah merupakan materi yang akan disampaikan kepada mad'u atau yang biasa diartikan sebagai kata, gambar, lukisan, dan sebagainya. Kemudian diharapkan dapat membantu memahami materi dakwah, bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pesan dakwah. Yang pertama yaitu ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pendapat para ulama, ringkasan Al-Quran terkandung dalam surat Al-Fatihah, yang berarti dalam memahami surat Al-Fatihah dapat juga dikatakan memahami kandungan Al-Quran. Selanjutnya, dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 bahasan pokok yang merupakan pesan utama dalam dakwah, yaitu akidah yang terdapat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang kedua ibadah yang terdapat dalam ayat 5 hingga ayat 6, dan yang terakhir muamalah yang terdapat dalam ayat 7. Yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah segala hal yang berkenaan dengan Nabi Muhammad yang meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya. Pengutipan hadis tidak bisa tanpa mempertimbangkan kualitas dan kesohihan hadis tersebut dengan cara mengamati hasil penelitian dan penilaian para ulama hadis. Pendakwah harus mengetahui cara mendapatkan hadis yang sahih serta memahami kandungannya. Yang ketiga yaitu pendapat para sahabat Nabi. Dikarenakan kedekatannya para sahabat dan proses pembelajarannya berlangsung kepada beliau, pendapat para sahabat Nabi memiliki nilai yang tinggi. Definisi para sahabat Nabi dibagi menjadi 2. Yang pertama, sahabat senior, kibar al-sahabah, yaitu sahabat yang diukur dari waktu masuk Islam, perjuangan, dan kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu sahabat junior atau syigar al-sahabah, yang berarti sahabat yang hampir semua perkataannya dalam kitab-kitab hadis berasal dari sahabat senior. Yang keempat yaitu pendapat para ulama. Ada 2 macam pendapat para ulama, yaitu yang pendapat yang telah disepakati atau al-muttafaqah alaih, dan pendapat yang masih diperselisihkan atau al-mukhtalaf fih. Pendapat yang pertama lebih tinggi nilainya daripada pendapat yang kedua terhadap pendapat ulama yang nampaknya berseberangan.
perlu melakukan kompromi atau memilih yang lebih kuat argumentasinya, atau juga bisa memilih yang paling baik nilai manfaatnya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian ilmiah. Sebagian besar penelitian ilmiah membantu mengenal lebih dalam makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber pesan dakwah masyarakat. Masyarakat modern begitu menghargai hasil penelitian, bahkan beberapa orang lebih mempercayainya daripada kitab suci. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian adalah relatif karena nilai kebenarannya dapat berubah dan reflektif karena mencerminkan realitasnya. Selanjutnya yaitu kisah dan pengalaman. Teladan ketika mad'u kurang tertarik dan kurang yakin terhadap pesan dakwah. Pendakwah mencari bukti-bukti dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah menceritakan sebuah pengalaman seseorang atau pribadi pendakwah yang terkait dengan topik. Selanjutnya juga ada berita dan peristiwa. Pesan dakwah bisa berupa berita, suatu kejadian, ataupun berita yang sedang terjadi, yang marak terjadi pada kehidupan masyarakat. Peristiwanya lebih ditonjolkan daripada pelakunya. Berita menurut istilah ilmu al-balaghah dapat benar atau dusta. Berita dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Jika tidak sesuai, berita tersebut bisa dibilang sebagai berita bohong. Selanjutnya yaitu karya sastra. Ketika ditunjang dengan karya sastra yang bermutu, pesan dakwah akan nampak lebih indah dan menarik. Karya sastra ini bisa berupa syair, puisi, pantun, lagu, dan lain sebagainya. Terakhir ada karya seni. Karya seni memuat nilai keindahan yang tinggi jika dalam karya sastra yang digunakan adalah komunikasi verbal atau yang diucapkan. Di sisi lain, karya seni lebih banyak mengutarakan komunikasi nonverbal. Menurut Mark, istilah nonverbal biasanya dipergunakan untuk menggambarkan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Ajaran Islam telah mengatur hal-hal yang paling kecil hingga yang paling besar dalam kehidupan manusia. Seluruh perintah Islam jika menemui kesulitan dalam pelaksanaannya dapat ditoleransi dan diberi keringanan. Wah, ternyata ada banyak sekali ya jenis dan bentuk-bentuk dalam pesan dakwah. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai dai dan daiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When we were younger, you were mine, my boy.